Shalom anak-anak ibu, kita ketemu kembali di Teduh Pagi hari ini. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau mendahulukan Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita akan bernyanyi anak-anak ibu. Kita akan menyanyikan lagu Ku Cari Wajahmu.
Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami dapat bangun dalam keadaan yang baik, tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Engkau yang memberkati kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik, untuk menjadi pedoman hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, hari ini pembacaan kita dari Alkitab kita Mazmur 123. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Allah. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Anak-anak ibu, firman Tuhan hari ini, renungan kita hari ini, temanya memandang dan menanti pertolongan Tuhan. Ya, saat ini banyak sekali anak-anak remaja maupun orang-orang dewasa yang sekarang ini mengalami perundungan atau bullying, ya, dibully, diejek, dihina, ya. Tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui media sosial. Kita bisa lihat media sosial kita. Kadang-kadang orang menghina, orang membuli tanpa melihat lagi, ya. Udah langsung aja, ya. Hal ini ternyata tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Pada masa lampau pun hal seperti ini sudah terjadi, ya. Dalam bacaan kita hari ini, pemazmur dengan jelas mengungkapkan bahwa ia pun mengalami hal demikian, yaitu penghinaan dan olok-olok. Ada dua tipe orang yang melakukannya, ya, yang melakukan penghinaan ini. Pertama, orang-orang yang merasa aman pada dirinya sendiri, yakni mereka yang merasa berkecukupan secara ekonomi dan sosial. Mereka merasa tidak tahu diri, ya, dan meremehkan orang lain. Kedua, orang-orang yang sombong. Mereka mudah menghina dan mengolok-olok orang yang dipandangnya lebih rendah. Ya, akibat dari perundungan yang terus-menerus akan membuat seseorang mengalami penderitaan batin. Kalau kita sering dibullying, ya, seringkali batin kita tersakiti dan mengalami penderitaan. Hal inilah yang dialami oleh pemazmur waktu itu. Sehingga ia berlari kepada Tuhan dan memohon perlindungan serta belas kasihannya. Kalau kita juga mengalami ini anak-anak ibu, ada baiknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pemazmur, ya. Mencari perlindungan Tuhan, ngadunya sama Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Pemazmur memohon layaknya seorang hamba laki-laki dan perempuan yang memandang kepada tangan tuan dan nyonyanya. Jadi kalau di dalam Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 1, 2, 3, ya, ini orang yang dihina, orang yang diolok-olok itu seperti hamba, seperti budak, ya, yang mengalami itu. Tetapi dia juga merasa dirinya seperti budak yang langsung datang melihat kepada tuan dan nyonyanya. Kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan dan perlindungan. Ketika kita dihina dan mengalami perundungan, biasanya kita menjadi tertekan, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri.
ya. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kita hanya fokus pada situasi dan kondisi yang ada, bukan memandang kepada Tuhan. Ingat anak-anak, ketika kita mengalami olokan, hinaan, balik lagi kita harus memandang kepada Tuhan, bukan kepada hinaan itu. Hinaan itu, olok-olok itu nggak usah kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan adalah kita ini ciptaan Tuhan, kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jangan melihat kepada olok-oloknya. Oleh sebab itu, jika saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi yang demikian, ada baiknya kita seperti pemazmur, ya, menghadap kepada Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan pertama, kita harus memandang kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa. Sebab ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi siapapun. Yang kedua, menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Seperti seorang hamba yang senantiasa memandang kepada tangan tuannya hingga mendapat belas kasihan dari tuannya itu. Bila kita setia memandang kepadanya, Allah yang penuh kasih akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ketika kita mengalami olok-olok dan hinaan, ingat anak-anak ibu, sekali lagi Ibu Lydia katakan, ingat ya, kita harus memandang kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna, bukan manusia yang asal-asalan. Tuhan menciptakan kita dengan dibentuk oleh tangannya sendiri, tidak asal-asalan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang istimewa, kesayangannya Tuhan. Jadi kalau kita mengalami stres, ya, karena diolok-olok, dihina, kita harus pergi kepada Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa dan menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kembali kepada kami supaya kami ada bersama-sama dengan Engkau dalam situasi yang seperti apapun. Apalagi ketika kami merasa berat, ketika kami mengalami penolakan, ketika kami diolok-olok, ketika kami dihina. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau memandang hanya kepada-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami melindungi, menaungi kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang mengerti bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib, dan kami benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mendengar, menaruhnya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami pagi hari ini. Kami mau belajar, kami mau ada Engkau yang ada juga bersama-sama dengan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, teduh pagi kita sudah selesai sampai di sini. Kita akan kembali belajar secara daring di Google Classroom. Anak-anak ibu jangan ada yang tidur lagi. Kita belajar ya, jangan ada yang malas. Justru dalam keadaan yang seperti ini kita harus lebih rajin dan kita harus lebih lagi giat belajar. Selamat pagi anak-anak ibu, shalom.